Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas bisnis dan finansial. Ya, kemarin saya membuat sebuah cerita, saya ulang lagi sedikit ceritanya. Bagaimana kalau misalkan di dunia ini ada sekian banyak orang, ya, lalu kemudian di sini saya buat jumlah uang yang beredar ada sekian, dan kemudian uang ini dibagi rata ke semua orang, ya sehingga sekarang semua orang punya uang yang sama. Kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan? Kemarin kita bilang, oke, berarti setiap orang sekarang kurang lebih akan punya uang sekitar 3.000 dolar, ya kurang lebih, ya ini cuma contoh aja. Sehingga kalau sekarang dalam kondisi seperti ini, ya teman-teman ada berada di sini, maka sekarang semua orang punya modal yang sama. Tidak lagi ada alasan, Pak saya nggak punya modal. Saya sebenarnya kepengen bisnis, Pak, tapi nggak punya modal. Saya sebenarnya kepengen buka toko, saya sebenarnya kepengen dapet, tapi saya nggak punya modal, Pak. Saya ingin investasi, tapi saya nggak punya modal. Nggak ada lagi omongan seperti itu. Kenapa? Karena semua orang punya modal yang sama, yaitu 3.000 dolar. Bisa dipahami ceritanya? Ya. Nah, mari sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membahas beberapa komentar dari teman-teman di sini. Ada 4 orang yang berkomentar. Terima kasih atas komentarnya. Nomor 1 adalah Pak Dani. Ya, Pak Dani mengatakan nggak akan baik-baik saja dunia, Pak, karena hukum alamnya harus balance. Kalau semua happy, terus siapa yang nggak happy? Zero sum game. Kok larinya ke kelas spiritual? Ya, ya terima kasih komentarnya Pak Dani, tapi bukan itu yang saya mau. Ya, ini kan cuma hayalan, oke? Kita bukan memperkirakan apakah dunia akan lebih baik-baik saja apa enggak, bukan. Tapi yang saya mau adalah mari kita gunakan imajinasi kita, apa yang akan dilakukan kalau uangnya itu sama. Ya, ini berimajinasi, cuma berhayal, bukan apakah mungkin apa nggak mungkin, tapi cuma berhayal aja. Tapi saya hargai, luar biasa, bagus, thank you Pak Dani. Ibu Siti, saya akan produksi barang yang dibutuhkan orang sebagai alat tukar untuk menambah barang yang tidak saya punya, karena kalau orang lain sudah punya uang, semua barang itu nantinya akan lebih berharga dibandingkan dengan uang. Wah, ini jawaban yang saya mau. Thank you Ibu Siti, bagus. Ini adalah jawaban yang saya mau. Ya, akan memproduksi barang, betul. Ya, betul. Ibu Rahayu, nanti kita akan bahas ya. Ibu Siti sudah betul, arahnya menuju ke sana. Ya, lalu kemudian kita lihat Ibu Rahayu, nggak akan bisa selamanya begitu Pak. Semesta akan membuat menjadi balance. Akan selalu hadir rasa kekurangan yang membuat orang meraihnya seberapapun semesta sudah memenuhi dalam cerita tadi. Ya, dalam cerita tadi uang berlimpah akan selalu begitu karena memang begitulah semesta. Berlimpah uang belum tentu bisa memenuhi rasa berguna untuk orang lain, yang itu juga bisa membuat senang atau bahagia. Ya. Lagi-lagi ini adalah kalimat yang hampir mirip dengan Pak Dani. Ya, jadi ini kalimatnya seolah-olah seperti mungkin apa nggak mungkin ya. Bukan ke arah sana, Ibu. Poinnya bukan itu yang saya mau. Poinnya adalah apa yang akan dilakukan seandainya hayalan ini benar. Seandainya benar. Jadi kita pakai asumsi, namanya berhayal. Ya, benar. Jadi anggaplah itu benar. Tentu saja kalau secara kenyataan nggak mungkin ya. Secara kenyataan nanti kita akan bahas. Oke? Terakhir adalah Ibu Mian Pasaribu ya. Pasif semuanya. Ya, Bu. Ini pasif karena mungkin penyampaian saya kurang tepat. Ya, bisa jadi mungkin tidak mengerti apa yang saya maksudkan. But it's okay, nggak apa-apa. Terima kasih buat komentar-komentarnya. Saya akan melanjutkan materi ini. Mari kita sama-sama belajar. Ya, jadi kalau saya lihat dari komentar ini ada 2 macam versi. Ya, yang satu versi dari realitas. Ya, mungkin apa nggak mungkin. Ya, yang saya mau tentu saja kita masuk dalam versi imajinasi ya. Sebenarnya saya mau pergi ke sini, ke versi imajinasi ini ya, tapi kebanyakan teman-teman sulit untuk diajak berimajinasi karena lebih lari ke arah realitas. Kita bahas dua-duanya, 1 dan 2. Kita bahas ke sisi realitas dulu ya di sini ya. Ini realitas, oke? Jadi kalau misalkan ini terjadi, ini bukan ini terjadi seperti ini, uang benar-benar dibagi rata, semua orang terima uang 3.000, kira-kira apa yang akan terjadi? Lah, kalau itu betul jawabannya, ya, yang akan terjadi adalah nantinya, ya, ini kan semuanya 50-50, bener? Sini kan 50-50 begini kan? Semua orang punya uang yang sama kan? Uang dibagi rata.
Nah, ini nggak akan nanti menjadi 50-50 secara realitas. Ini nanti akan menjadi seperti ini. 20-80. Artinya apa? Akhirnya yang kaya ya itu lagi. Ya, akhirnya akan tumbuh minoritas yang menguasai banyak. Yang dikuasai sama segelintir orang. Ya, ini kalau kita ngomong realitas, yes betul. Nanti larinya akan menuju ke sini. Nggak mungkin ada tercapai 50-50 selamanya. Keseimbangan ini akan berubah. Ya, jadi kalau kita sebut ini balance, ya, balance yang seperti ini akan segera lari ke balance yang seperti ini. Ini adalah realitas. Oke? Otomatis. Jadi nggak mungkin semua orang punya kekayaan yang sama. Semua orang punya kemiskinan yang sama. Nggak mungkin. Ini adalah balance yang kedua ini yang nantinya kita sebut sebagai pola semesta. Betul? Kalau teman-teman ikut kemarin kelas manifested, sudah mulai paham pasti ini ya. Tentang pola semesta. Kalau teman-teman ikut kelas reality transform, kelas-kelas saya yang lain, kelas premium membership, pasti juga sudah sangat familiar dengan pola semesta ini. Ya, ini sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah realitas. Karena itu saya sebut sebagai realitas, bahwa kalaupun kamu sekarang 50-50, ini kan awalnya begini kan, awalnya 20-80. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, kemudian kita paksa untuk menjadi seperti ini, kita bagi rata, ya, maka nggak akan lama kemudian dia akan kembali lagi menjadi seperti sebelumnya. Ya, dari sini akan kembali lagi menuju ke sini. Sama aja. Bagaimanapun Anda mau melakukan ini berulang kali, nggak akan bisa. Ya, jadi namanya satu hal yang 50-50 ini boleh dikatakan ini cuman halusinasi, betul? Ini adalah sebuah keseimbangan yang tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ya, pasti. Ya, oke. Sampai sini dulu bisa diikutin. Ya, pasti akan ada orang yang menjadi minoritas yang super kaya, yang super sukses, tapi ada juga orang yang akhirnya menjadi tidak begitu sukses. Padahal tadi modalnya sama. Ya, nah itulah gunanya kenapa saya ajak teman-teman untuk pergi yang kedua ini. Ya, setelah Anda memahami garis yang di nomor 1, realitas ini, sekarang kita pergi ke garis imajinasi ini. Ya, sekarang pertanyaannya ada seperti ini. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Kenapa dari balance 1 ini berubah menjadi balance 2? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan sederhananya. Ya, nah, disinilah otak kita mulai bekerja, karena suka tidak suka pasti akan larinya menuju ke situ. Pasti kita akan tergeser entah menjadi minoritas, entah menjadi mayoritas. Karena itu saya bertanya sekarang, ketika Anda sudah punya uang $3.000, sama-sama punya uang 3.000, dan kita tahu sebentar lagi pasti akan segera terjadi pola semesta. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita paling tidak terseret arus menuju ke level yang sukses, betul? Level minoritas. Apa yang kita lakukan? Ini yang paling penting. Tadi sudah dijawab dengan bagus sekali oleh Ibu Siti, saya akan produksi barang. Yes. Saya akan memproduksi sesuatu, Pak, yang dimana sesuatu itu berguna bagi orang lain. Contoh misalkan, oke, $3.000 kalau cuma berupa uang, uang itu nggak ada artinya. Paham nggak? Ya, jadi yang namanya uang ini nggak akan ada gunanya kalau ini tidak bisa menjadi alat tukar. Jadi ingat ya, teman-teman, selalu diingat bahwa namanya uang itu adalah alat tukar. Jadi kamu menumpuk uang, kenapa kamu tumpuk uang itu? Bukan karena uang itu punya nilai, bukan karena kertasnya mahal, bukan. Tapi karena uang itu merupakan kesepakatan bersama bisa ditukar dengan sesuatu. Jadi ingat kata kuncinya, uang adalah alat tukar. Uang adalah alat tukar. Ya, uang adalah alat tukar. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat sekarang. Saya punya uang $3.000, oke? Uang $3.000 ini nggak akan ada guna kalau tidak bisa ditukar. Saya butuh apa? Orang lain butuh apa? Contoh sederhana. Oh, saya butuh beras. Saya butuh beras. Ya, nah beras ini kan nggak datang dari langit. Ya, beras ini datang dari mana? Dari padi, betul? Padi datang dari mana? Dari menanam, ya, dari sawah. Sawah harus ada petani, betul? Petani yang take care ini. Sehingga sekarang ada petani, ya, ada yang menghasilkan padi, sehingga bisa menghasilkan beras. Beras ini untuk kebutuhan pokok saya, untuk dimakan. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang misalkan petaninya adalah A di sini, saya di sini, ya, maka saya
memberikan uang saya untuk ditukar dengan apa yang saya mau, yaitu beras untuk saya makan. Saya menggunakan uang saya sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan pokok saya, yaitu namanya beras. Betul? Bisa dipahami? Jadi kalau sekarang uang saya tidak bisa dipakai buat beli apa yang saya butuhkan, ya tidak ada guna juga. Buat apa punya uang? Oke, nah sehingga petani ini mendapatkan uang saya, petani mendapatkan uang saya di sini, saya mendapatkan berasnya dia. Terjadilah pertukaran. Petani punya apa yang saya butuhkan, saya punya apa yang petani butuhkan. Jadi ini jalur tengahnya adalah melewati namanya uang. Oke. Nah, pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa sukses? Sekali lagi, apa definisi dari sukses? Ya, definisi dari sukses adalah, Pak, sukses itu artinya kita mau punya banyak uang. Sederhana. Muter kiri, muter kanan, ujung-ujungnya ini kan, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya banyak uang? Gampang. Caranya sederhana. Apa yang bisa kamu tukar? Semakin banyak kamu bisa memenuhi kebutuhan orang lain, makin banyak uang kamu. Gampang kan? Semakin banyak apa yang kamu bisa memenuhi kebutuhan orang. Jadi apapun yang ditukar ini adalah kebutuhan hidup orang lain. Tadi coba lihat. Saya mau makan, saya perlu beras. Ya kalau tidak mau tukar dengan petani A ini, ya boleh aja, nanam aja sendiri. Ngurusin aja, kamu nanam bibit padinya, kemudian kamu nanam sendiri, ngatur airnya, terus kemudian kasih pupuk, kamu kemudian manen sendiri, giling sendiri, kemudian jadilah beras. Muncul beras. Kamu kalau melakukan ini semuanya sendiri, nggak perlu pengeluaran uang, nggak perlu. Maka pertukaran tidak terjadi. Betul? Tetapi kalau sekarang kamu, saya nggak ngerti caranya, Pak, nanam nanam padi bagaimana? Maka siapkan uang, tukar dengan uang, ya saling tukar antara dua belah sisi. Apa yang mereka butuhkan kita saling bertukar. Sampai sini bisa paham nggak? Ya, jadi seringkali orang itu tidak pernah berpikir untuk saling bertukar. Apa yang bisa ditukar? Ya, mereka hanya berpikir, saya mau cari uang, seolah-olah seperti uang itu tumbuh dari langit. Ya, kecuali kalau ada ngerampok ya. Kalau kita ngerampok pun itu sudah tidak terjadi pertukaran kan, karena ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau Anda berpikir win-win, ya, maka Anda berpikir, oke, saya harus bagaimana? Saya harus punya sesuatu, betul? Saya harus punya sesuatu yang bisa ditukar. Catat ya, sesuatu yang bisa ditukar. Seperti petani tadi punya apa? Petani tadi punya beras. Ada sesuatu yang bisa ditukar. Ditukar dengan orang yang membutuhkan. Simple kan? Ya, jadi ada dua unsur. Nomor satu adalah kamu harus punya sesuatu. Nomor dua, kamu mencari orang yang tepat. Sudah, uang datang dengan sendirinya. Ini rahasianya orang cari uang, teman-teman. Gampang. Gak usah berpikir ruwet-ruwet. Muter kiri, muter kanan. Penuhi satu, penuhi dua. Satu, kamu punya sesuatu yang bisa kamu tukar. Apa itu? Apa aja? Nomor dua, kamu cari orang yang membutuhkan. Boom, selesai. Maka orang yang membutuhkan ini akan dengan sukacita bertukar uang dengan kamu. Setuju? Ya, paham? Pertanyaan lagi, Pak, tapi saya tidak punya sesuatu yang bisa ditukar. Dicari, dipelajari. Karena itu, jangan menjadi orang yang kekurangan. Jangan, teman-teman. Tutupi semua kekuranganmu. Apalagi zaman sudah maju sekarang. Ya, tutupi semua kekuranganmu. Sekarang informasi bisa dicari dari mana aja. Lihat internet, lihat YouTube, lihat Google. Semuanya terbuka lebar. Informasi ini bukan tahun 70-an yang harus kamu sekolah dulu baru kamu bisa jadi sesuatu. No, enggak. Ya, contoh misalkan Anda punya sebuah skill di sini, ya. Carilah skill. Ini kemampuan. Anda punya experience, cari experience. Anda punya skill, cari skill. Anda punya barang, cari barang. Boleh? Boleh nggak semuanya dalam bentuk barang? Bisa berupa barang, bisa juga berupa non-barang. Skill bukan barang, tapi Anda dibutuhkan. Perdalam skillnya. Jangan cuma YouTube nonton gosip artis misalkan. Wah, buang-buang waktu.
Tapi Anda sekarang cari sebuah konten yang Anda suka, yang kira-kira bisa menambah skill. Ya, skill apapun juga. Ya, kita tidak bisa bilang, kamu harus belajar ini, nggak bisa. Apapun skillnya. Dan ketika kamu mendalami skill itu, kalau kemudian kamu bisa mengkontak orang yang membutuhkan, maka jadilah uang. Contoh sederhana. Oke, kita kasih contoh ya. Contoh misalkan sekarang saya punya skill, Pak. Oke, saya punya skill adalah saya bisa bengkel, saya bisa perbaiki mobil. Oke, ini adalah skill. Ya, jangan dikira semua orang bisa perbaiki mobil. Nggak bisa. Ya, saya aja dalam dunia nyata ngeban aja nggak bisa. Ya. Jangan ngomong yang lain-lain. Jangan ngomong, Pak, ganti oli bisa sendiri. Wah, nggak bisa. Secara teori saya tahu, tapi saya sebisa mungkin jangan melakukan itu. Oh, nggak bisa, nggak ngerti. Ya, minimal kamu harus punya skill satu aja. Dan ingat, tidak semua orang punya skill yang sama. Kalau kamu bergaul di tempat yang salah, berpikir, alah, cuma jago perbaiki mobil, nggak ada uangnya. Karena kamu salah bergaul. Tapi kalau kamu cari tempat pergaulan yang tepat, kamu cari orang yang tepat, maka kamu akan bisa dihargai. Contoh sekarang, ini misalkan Irwan, ya, ini misalkan Irwan jago perbaiki mobil. Kalau sekarang saya menawarkan skill saya atau saya bergaul dengan orang yang tidak butuh memperbaiki mobil, ya skill saya jadi useless, tidak ada pertukaran, karena orang tidak butuh. Ingat, ada kebutuhan, ada orang yang sedang butuh. Penting sekali ini. Orang yang sedang butuh. Contoh, lalu kemudian tiba-tiba di sini ada misalkan Budi. Ya, mobilnya sedang rusak. Dia kerjanya taksi. Kalau mobilnya rusak, waduh, ini nggak bisa kerja. Kalau dia nggak bisa kerja, anak istri nggak bisa makan. Tanpa mobil nggak bisa. Nah, kebetulan mobilnya rusak dan Budi tidak mengerti tentang mobil. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sekarang mulailah ini bisa terjadi. Terjadilah namanya transaksi, betul? Pak Irwan, saya dengar Pak Irwan bisa perbaiki mobil. Oh iya, mobilnya rusak. Rusak apa, Pak? Oh, boleh saya cek? Datang aja, Pak, ke tempat saya. Oke, dicek. Lalu kemudian dicek, wah, ini harus ganti radiator, Pak. Sudah overheat ini. Ya, berapa ganti radiatornya? Of course, Budi harus siapkan uang. Karena Budi butuh skillnya Irwan. Karena Irwan bisa memperbaiki mobilnya yang rusak. Itu adalah kebutuhan dari si Budi. Harus siapkan uang. Oke. Dan kemudian Irwan harus menukar skillnya dengan uang. Betul? Oh, ternyata ganti radiator itu, Pak, kurang lebih radiatornya adalah 2 juta rupiah misalkan. Ya, 2 juta rupiah. Sama ongkosnya 1 juta, Pak. Ya, kita deal. Make a deal. Total semua adalah 3 juta. Oke. Biaya waktunya kurang lebih sekitar 2 jam, 3 jam. Tawar-menawar, deal-dealan. Oke, selesai. Budi siapkan uang 3 juta. Irwan siapkan skillnya, Irwan kerjain mobilnya. 3 jam selesai, mobilnya starter nyala, sudah nggak overheat lagi, semuanya udah bagus, Budi bisa bekerja lagi, maka 3 jutanya kasih ke Irwan. Terjadilah namanya transaksi, betul? Pertukaran, lagi-lagi terjadilah pertukaran. Paham? Simple. Nah, dengan kita mempelajari pola seperti ini, karena itu jangan pernah punya pemikiran seperti ini. Wah, Budi rusak mobilnya. Ya, Irwan temannya Budi, lalu bilang, alah teman sendiri aja kok nggak mau gratis. Nah, akhirnya apa? Tidak terjadi pertukaran. Kalau gratis, akhirnya Irwan rugi. Karena Irwan tidak dapat uang, ya, tapi Budi dapat keuntungan, mobilnya jadi oke. Itu yang kita sebut sebagai tidak win-win. Ya, ini kita ngomongkan win-win. Everybody win. Coba lihat, kalau tadi Budi bayar, Irwan minta berapa? Ditawar ya. Tapi intinya jangan pernah Budi berpikir, kalau bisa gue gratis. Karena Irwan teman saya, kalau bisa saya mau cari gratis. Alah, mau cuma ganti radiator ya minta 3 juta. Ya ingat, kalau memang kamu bisa memperbaiki sendiri, ya kerjakan sendiri. Simple. Kalau kamu mau gratis, jangan suruh orang lain. Simple kan? Ya, kalau kamu mau gratis, jangan suruh orang lain. Kamu kerjain sendiri gratis. Ganti oli sendiri, ganti radiator sendiri, turun mesin sendiri gratis, ganti ban sendiri gratis. Tapi kalau kamu sudah nyuruh orang lain, kamu memakai skillnya orang lain, tidak ada yang gratis. Adanya pertukaran. Dan ini semua wajar. Jangan sampai punya pemikiran, apa-apa saya maunya gratis. Kalau bisa saya dapat cari keuntungan dari orang lain, kalau bisa saya tekan dia. Ingat,
semuanya ada pertukaran. Kenapa? Karena budi sendiri pun nanti juga pertukaran dengan orang lain. Paham? Budi juga punya sesuatu. Dia punya skill apa? Bisa nyetir mobil. Dia punya waktu untuk nyetir mobil. Sehingga ketika ada orang mau pergi ke bandara, orang mau jemput di stasiun kereta api, jemput di mall, dia telepon perusahaan, gue butuh taksi. Maka Budi akan mengendarai mobil itu, ngedrop kamu di bandara, ngedrop kamu di mall, sehingga kamu tidak perlu cari parkir. Ya, sehingga terjadi pertukaran. Karena sudah di drop sama Budi, maka kliennya Budi, misalkan kliennya Budi namanya siapa? Siti misalkan ya. Maka Siti terjadi pertukaran dengan Budi karena Budi sudah menguntungkan Siti, sudah mengeluarkan waktu buat Siti, terjadilah pertukaran, betul? Dan inilah sebenarnya fungsi dari uang. Jadi kalau sekarang Budi menekan Irwan pertukarannya, ya maka Budi pun juga akan soon or later akan merusak keseimbangan. Tapi saya nggak ke arah sana, nggak. Tapi intinya coba lihat, ada pertukaran. Oke? Poin utama yang harus teman-teman ketahui dari video ini adalah yes, kalau sekarang teman-teman ingin mencari uang, ya ingin mencari uang, Pak, saya sedang kesulitan uang sekarang, maka sekarang fokuslah ke nomor 1, perkaya dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu tukar dengan orang lain, itu pola pikirnya. Ya, guru saya mengatakan seperti ini, di luar sana orang yang uangnya banyak, orang yang mau ngasih uangnya ke kamu nggak kurang-kurang. Kamu butuh 1M, ada orang mau ngasih kamu uang 1M. Butuh uang 10 juta, ada orang mau ngasih kamu 10 juta. Butuh uang 100 juta, ada orang mau ngasih uang 1 juta. Membutuh uang 100 miliar, ada orang mau ngasih kamu uang 1 miliar. Ada. Pertanyaan sederhana, jangan cuma minta uangnya, tapi sekarang saya tanya, apa yang bisa kamu tukar sehingga bisa bersenilai dengan 100 miliar? Ya, ini yang paling cilaka adalah kalau orang tidak punya skill apapun, tapi mimpinya muluk-muluk. Dia skillnya nggak ada, barang apapun nggak ada yang ditukar, kerjanya cuma rebahan. Ya, mintanya, kok nggak ada orang mau invest dengan saya 100 miliar, kok nggak ada orang mau kasih saya 100 miliar. Wow. Ya, ini namanya orang tidak sadar diri. Atau skillnya rendah, ya cuma bisanya sedikit, mintanya setinggi langit. Wah, ini juga gawat juga. Karena ingat, semuanya nih harus win-win. Saya mau kasih uang Anda 1 juta, mau. Tapi sekarang saya tanya, kamu mau bisa kasih saya balik apa? Ya. Kan begitu. Apakah skill kamu, apakah barang kamu senilai dengan 1 juta itu? Kalau iya atau lebih, wah saya akan dengan sukarela memberikan uang Anda 100 juta. Tapi kalau ternyata enggak, ya nggak ada yang mau. Ya sorry Jack, ya kan? Jangan bilang orang kaya jahat, jangan bilang begitu. Anda punya skill apa yang bisa ditukar? Karena itu teman-teman, poinnya adalah fokuslah ke yang nomor 1 ini. Itulah sebabnya kenapa orang guru-guru mengatakan invest kepala ke atas. Ya, invest kepala ke atas. Kenapa? Karena untuk menimbulkan sebuah skill, bukan cuma invest ilmunya, Anda juga invest waktu, invest pengalaman. Kalau Anda cuma ikut kelasnya aja, tapi waktunya nggak pernah dipakai, ilmunya nggak pernah dipakai, pengalaman nggak ada, cuma teori aja, ya nggak bisa juga. Ya, Anda selain pula ilmunya, pula idenya, praktekkan. Selain ada skill, ada juga experience. Wah, ini luar biasa. Cari sesuatu bisa ditukar. Apa aja. Gak mesti uang, teman-teman. Enggak, jangan fokus uang. Fokuslah memperkaya diri, dalam tanda kutip, dengan ini. Apa yang mau kamu tukar? Karena uang itu prinsipnya adalah pertukaran. Jangan punya pemikiran uang itu cuma seperti ngerampok. Ya, uang itu seperti datang dengan sendirinya. Uang datang dari langit. Enggak. Uang itu datang dari sesuatu yang bisa ditukar. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Apa yang bisa saya mudahkan hidup orang lain? Ya, skill apa yang saya punya untuk membuat orang lain jadi lebih nyaman dengan keberadaan saya? Itulah yang ditukar. Betul? Itu yang ditukar. Tentu saja semua pasti ada harganya, ya kan? Tapi intinya pertukaran. Anda jadi security sekalipun, ya enggak apa-apa. It's good. Kalau semua orang enggak ada yang mau jadi security, lalu siapa yang mau jadi security? Siapa yang menjaga keamanan di sebuah kantor misalkan? Itu juga pekerjaan berguna. Sama, security pun juga bertukar. Security mungkin jago karate, mungkin dia punya waktu banyak, ya itu kan tukar. Anda punya waktu yang banyak, tukarkan. Bener? Jadi fokusnya tuh ke sini.
ke dalam diri. Jangan cuma fokus ke orang lain, cuma mengatakan kenapa orang nggak mau investasi dengan saya, kenapa orang nggak mau taruh uang dengan saya, lo nggak ada yang ditukar. Kalau kamu punya satu hal yang lebih, punya value, istilahnya kamu punya value, create value. Kalau kamu punya value, satu hal yang lebih, dan siap ditukar, orang lain di luar sana mau kok tukar. Ya, karena ada syarat nomor 2, cari orang yang membutuhkan. Ya, oke. Saya tutup cerita ini, teman-teman. Ya, saya tutup cerita ini agar teman-teman bisa mendapatkan insight. Saya akan cerita tentang guru saya main pingpong. Seperti yang teman-teman ketahui, saya suka sekali main pingpong. Lalu kemudian saya pernah punya guru, sebut saja gurunya adalah Pak A, gitu ya. Nah, Pak A ini ya adalah dulunya pernah mantan pemain nasional katanya, mungkin peringkatnya nggak berapa bagus ya, tapi nggak terkenal. Nah, sekarang dia memutuskan untuk jadi pelatih lah ya, bukan guru ya. Nah, saya banyak kemajuan dia dilatih sama Pak A ini, ya. Tetapi Pak A ini bilang saya di rumah itu nggak dihargai, Pak, karena kerjaannya cuma ngelatih pingpong. Duitnya dari mana? Nggak ada. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya bilang ke dia, tambah value, Pak, tambah value. Anda sekarang ngelatih pingpong, kalau lihat pelatih lain ngelatihnya cuman 1 jam, cuman begitu-begitu aja, Anda latihnya lebih, Anda ajak omong orangnya, ya kasih bonus lebih, bukan cuma habis main pingpong buyar, bukan, ajak omong orangnya, ditelepon kliennya, close kontak dengan kliennya, tawarkan lagi program-program selanjutnya. Mau nggak, Pak, private di rumah saya? Jadi Bapak nggak usah ke sini, saya ajak ke rumahnya Bapak, karena siang saya kosong waktunya, boleh saya ke rumah? Cari, pandang, kamu lihat ada klien yang kaya raya, kamu tahu dari bajunya, kamu tahu dari mobilnya, ajak ngomong. Ketika ada orang praktek, ajak ngomong, tawarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang, pada saat itu ya, pada saat itu dia akhirnya melatih 1 orang pertama kali ya, yaitu bosnya Suzuki yang ada di Surabaya. Dealer Suzuki, datangkan Suzuki, ya, sepeda motor. Lalu kemudian dia main pingpong, wah seneng, karena servisnya bagus, mau melayani, mau mengabdi, ya datang ke rumahnya private, nggak usah datang ke klub. Nah, di klub itu tempatnya panas-panasan, ya panas-panasan. Nah, di rumah latihan, akhirnya wah ada kemajuan, dia suka sekali, akhirnya ditawarkan ke teman-temannya, akhirnya dia dibayar sebagai seorang pelatih dengan bayaran yang cukup mahal, karena orang kaya itu tahu, wah si bapak ini naik sepeda motor jelek, sampai dikasih sepeda motor Suzuki gratis. Lalu kemudian dikasih tips, dikasih ini waktu acara Natal, dikasih uang lebih, acara Chinese New Year dikasih uang lebih. Oh, karena dia tahu cara menempatkan diri. Tapi perhatikan, ketika dia punya skill, ada experience, dia bisa menawarkan itu. Dia tahu cara menjual, dan dia tahu mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Karena pada saat itu si omnya ini baru pemulihan dari stroke ya. Ya, oke, wah, dia mulai berlatih, kok sembuh, lalu kemudian kenalkan ke teman-temannya, makin maju. Wah, nggak lama kemudian dia bisa beli mobil. Ya, padahal kalau Anda lihat pelatih pingpong duitnya nggak ada, betul. Tapi kalau kita mau terus kembangkan, kita terus tambah value, dan mencari orang yang tepat. Ya, wah, jadi benar. Ya, jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun, ada opportunity-nya. Anda nggak harus jadi ahli finansial, Anda nggak harus jadi ahli MLM, Anda nggak harus jadi konsultan bisnis, nggak perlu, Pak. Kerja apapun sekarang, tambahkan value, sentuhlah, cari orang yang mau bertukar dengan Anda, orang yang membutuhkan skill Anda. Ya, jadi kalau Anda bergaul di tempat yang salah, ya sudah. Jangan berharap banyak di pergaulan itu, cari pergaulan lain. Gampang ya, karena kalau Anda terus bergaul dengan orang yang tidak membutuhkan, maka Anda akan dicaci maki. Alah, kerjamu cuma main pingpong, mana ada masa depan. Ya, wah, mau kayak gini terus sampai kapan usianya? Tapi kalau Anda terus, no, saya pasti bisa. Anda ingat omongan saya, ditukar. Apa yang mau kamu tukar? Maka, boom, hidup Anda akan berubah, bumi dan langit. Oke? Semoga bisa tersampaikan, teman-teman. Sekali lagi, pelajari polanya, jangan cuman diterima mentah-mentah aja, pelajari polanya, dipahamin, dan kemudian ayo didiskusikan di kolom komentar. Saya tunggu ya komentar dari teman-teman semuanya. Thank you sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye.